Apa sih dampak dari seseorang susah dalam berkomunikasi? Dampak ketika orang susah dalam berkomunikasi, apalagi miskomunikasi itu yang paling berbahaya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Oma Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimo Suwartanto. Saya dari Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jurusan saya di UINSA yaitu Ilmu Komunikasi. Dan di podcast kali ini saya sudah ditemani oleh teman sekaligus rekan podcast saya yaitu Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Halo. Silakan Mas Rehan mungkin bisa memperkenalkan diri kepada para penonton dan para pendengar saat ini. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Octavian. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Apa kabar nih Mas Rehan? Alhamdulillah baik Mas Bimo. Semoga saya dan Mas Bimo selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kan ini kan sudah tahun baru 2022 ya Mas Iya. Rehan ya. Mas Rehan ini kemana aja nih kalau boleh tahu? Nah, tahun baru kali ini saya di rumah saja dengan keluarga berhubung pandemi Covid yang belum juga selesai dan juga tuntutan UAS sehingga mengharuskan saya untuk di rumah saja bersama dengan keluarga. Betul, karena masih ada tuntutan UAS dari kampus UINSA, maka ya belum bisa kemana aja, kayak seperti belum free ya Mas Rehan Ya. Oke, di podcast kali ini saya dan Mas Rehan akan membahas topik seru nih Mas Rehan. Yaitu topiknya adalah mengapa kita perlu belajar komunikasi. Menurut Mas Rehan nih, bagaimana menurut pandangan Mas Rehan di kehidupan sehari-hari Mas Rehan? Pentingnya komunikasi ya. Iya. Awalnya aku mengira komunikasi itu tidak sepenting itu dalam hubungan, tetapi ketika Mas Bimo suka mengajak aku komunikasi, berbicara, aku menyadari betapa pentingnya komunikasi. Karena jika kita menahan sesuatu atau memendam sesuatu, semakin buruk suatu hubungan dari kita berdua. Begitu. Dalam komunikasi tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bersosialisasi, baik sesama teman maupun keluarga dan masyarakat. Begitu Mas Bimo. Setuju banget sih sama Mas Rehan ya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Bimo seberapa penting sih komunikasi? Kalau menurut aku ya, awalnya sih aku pikir komunikasi itu seperti ngomong banyak Mas Rehan. Seperti bacot sana sini. Iya. Kalau bacot sana tapi tanpa ada isinya gitu loh Mas Rehan. Atau baru ada hal-hal dan topik-topik penting baru kita bisa bahas atau bisa kita omongin. Karena pada dasarnya itu aku itu orangnya pemalu Mas Rehan. Pemalu dan orangnya itu tertutup kalau sama orang-orang yang mungkin belum kenal dekat. Jadi kalau tanpa komunikasi, kita tuh sadar kalau komunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia kerja kita nantinya ya Mas Rehan ya. Karena tanpa adanya komunikasi kita nggak akan bisa tuh mengenal satu sama lain. Seperti contohnya saya mengenal Mas Rehan nih ya sebagai teman saya. Ya itu ya juga lewat komunikasi. Karena kalau saya juga diam saja tanpa ada komunikasi, ya saya sampai saat ini ya nggak akan bisa mengenal Mas Rehan gitu loh. Apalagi di dunia kerja ya Mas Rehan ya. Kita tuh jangan sampai miskomunikasi antara rekan kerja, kemudian atau sama para customer kita nanti kalau misalnya kita jadi misalnya kasir ya Mas Rehan ya. Kemudian dan jangan sampai kita itu terjadi kesalahpahaman. Itu sih yang paling berbahaya, karena saat kita komunikasi dengan orang lain, kita itu tidak boleh berkata kasar mungkin, atau tidak boleh salah kata ketika berbicara dengan orang lain. Jadi menurut pandangan aku sih seperti itu sih. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya kita tidak akan mengenal satu sama lain. Setuju banget sih, karena dalam dunia pekerjaan dibutuhkan profesionalitas dan harus terbuka satu sama lain. Betul, Mas Rehan. Apalagi dalam masalah pekerjaan, maka dari itu komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan. Betul. Gitu. Tapi menurut kita ke pembahasan yang kedua ya. Iya. Menurut Mas Bimo, apa sih dampak dari seseorang susah dalam berkomunikasi? Dampak ketika orang susah dalam berkomunikasi ya Mas Rehan. Ya. Mungkin dampak pertama kita akan kekurangan teman pastinya, ya kan? Karena kalau
susah berkomunikasi, ya kita pasti jarang berinteraksi dong. Iya. Kita lebih memilih diam di rumah saja, kita nggak keluar, kita nggak kenalan sama orang lain, kita nggak berinteraksi sama orang lain, mengajak berbicara kepada lawan berbicara. Kemudian yang dampak keduanya kita akan kekurangan mendapatkan perhatian. Kalau menurut aku ya, karena misalnya di lingkungan sekolah ya, masa mau teman-temannya itu mau menemani seseorang yang lebih memilih untuk diam, kemudian lebih memilih diam saja dan tidak mau mengajak ngobrol lah dengan temannya, kan pasti teman-temannya juga nggak mau berteman dengan orang-orang yang pasif, dengan orang-orang yang lebih memilih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain juga. Kalau menurut aku sih seperti itu. Menurut Mas Rehan nih ya, kalau pandangan Mas Rehan, dampak buruk jika seseorang susah dalam berkomunikasi itu apa sih? Kalau boleh saya tahu dan para pendengar juga boleh tahu. Ya, menurut saya ya dampak dari seseorang susah dalam berkomunikasi adalah terutama dalam hubungan keluarga ya. Iya betul. Apalagi saat dengan komunikasi dalam hubungan keluarga menjadi salah satu yang terpenting untuk jadi hubungan kita itu semakin bagus, semakin maju gitu ya. Apalagi menyatukan dua kepala berbeda dengan latar belakang yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, itu tentu sulit. Ya susah ya Mas. Ya maka diperlukan adanya komunikasi dalam suatu hubungan keluarga seperti itu. Yang kedua, kalau kita susah berkomunikasi ya, kita sering terjadi miskomunikasi ya, atau susah menangkap pembicaraan dari lawan bicara kita seperti itu. Setuju banget sih sama Mas Rehan ya. Iya. Apalagi di dunia kerja kita, kalau besok kita kerja, apalagi kita ngomong sama rekan kerja, sama bos kita nanti, kan kalau terjadi miskomunikasi ya jadi susah ya Mas Rehan ya. Kita ya mungkin bisa terjadi kesalahpahaman juga sama orang rekan kerja, apalagi sih sama para pelanggan ya, agar bisa memikat lah, intinya memikat para pelanggan itu bisa tertarik dengan produk kita. Kan kita itu harus belajar komunikasi juga biar lebih apa ya istilahnya, lebih penting lah buat dipelajari komunikasi itu. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga Mas Rehan, yaitu bagaimana tips menjadi komunikator atau komunikan yang baik. Mungkin kita bisa berdiskusi mulai dari Mas Rehan terlebih dahulu ya. Silakan Mas Rehan. Ya, tips menjadi komunikator yang baik ya menurut saya adalah mengutamakan etika. Mengutamakan etika dalam berbicara atau berkomunikasi menjadi salah satu hal yang penting. Dengan mengutamakan nilai-nilai sosial seperti sopan santun, tata krama dalam berbicara, itu adalah salah satu modal penting untuk terjadinya komunikasi yang baik. Yang kedua, dengan berbicara dengan baik, artinya berpikir dengan jernih sebelum berbicara dan menyampaikan pembicaraan yang ringkas namun efektif. Dan yang ketiga, diam simak dengan seksama apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Dengan diam simak dan mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan, tentunya kita akan lebih fokus terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, sehingga menimbulkan komunikasi yang baik. Dan gitu. Tentunya menjadi komunikasi yang efektif ya Mas. Ya, begitu. Kalau menurut Mas Bimo sendiri bagaimana? Mungkin dari semua yang Mas Rehan tadi sudah tambahi, saya setuju banget sih. Tapi saya bisa tambahi, mungkin yang pertama dalam pembicaraan kita harus sesuai dengan konteks Mas Rehan, atau konteks atau isi yang sedang kita bicarakan. Seperti contohnya kita sedang berdiskusi tentang materi bagaimana pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus membahas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita tidak melenceng pembicaraan kita mungkin dari komunikasi interpersonal atau komunikasi intrapersonal. Jadi kita hanya fokus ke mengapa pentingnya kita belajar komunikasi. Kemudian yang kedua, kita harus menyisipkan humor. Kita harus menyisipkan humor atau bahan candaan lah ketika kita bicara ya Mas Rian ya, agar pembicaraan itu tidak jenuh, agar pembicaraan itu tidak kaku. Ya seperti itulah, agar
kedua belah pihak itu bisa menerima dan mendengar dengan baik. Kemudian yang ketiga itu kita itu harus mengendalikan emosi, Mas Rehan. Karena kalau misalnya saya berbicara dalam keadaan mood yang jelek ya Mas Rehan, ya mungkin saya bisa terbawa emosi lah, padahal yang saya ajak bicara itu tidak dalam keadaan emosi. Sehingga kalau kita berkomunikasi ya kita harus mengendalikan emosi itu, karena kalau kita terbawa emosi ya si pendengar juga terbawa suasana ya Mas Rehan ya. Seperti itu. Baik, itulah pembahasan podcast tentang mengapa kita perlu belajar komunikasi di kehidupan sehari-hari. Semoga dengan podcast ini kita bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua, tentunya saya dan juga Mas Rehan. Mungkin Mas Rehan ada 1-2 kata sebelum podcast ini bisa diakhiri? Ya, harapan saya semoga dengan podcast hari ini Ya. dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Amin. Ya. Dan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pendengarnya. Betul. Begitu, Mas Bimo. Oke, saya akhiri podcast singkat kali ini. Saya dan juga Mas Rehan undur diri dari Oma Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.